Halo semuanya, selamat datang di talk show kami dengan saya Shalom Mujosovalo dan teman saya Givenchy Banunaik. Iya, kali ini kami berdua akan saling bertanya dan juga menjawab atau lebih tepatnya Q&A. Dan kami akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Iya, betul sekali. Dan kami juga akan membahas keanekaragaman hayati fauna yang sangat terkenal di Indonesia. Baik, langsung saja kita memulai talk show ini. Pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan gen dan juga keanekaragaman gen. Dan untuk Given mungkin bisa menjawab apa itu gen dan keanekaragaman gen dan juga bisa diberikan mungkin faktor penyebab terjadinya keanekaragaman gen ini dan juga mungkin satu contoh dari keanekaragaman gen. Silakan Given. Siap, saya akan menjelaskan apa itu gen dan keanekaragaman gen secara singkat. Pertama, gen. Gen adalah unit pewaris bagi organisme hidup yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Meskipun termasuk spesies yang sama, namun tidak ada satu individu yang sama sama persis dengan yang lain karena adanya keanekaragaman gen. Dan yang kedua adalah keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen yang dimiliki oleh setiap individu dalam satu spesies. Selanjutnya itu faktor penyebab terjadinya keanekaragaman gen ini. Faktor penyebab terjadinya keanekaragaman gen ini adalah faktor internal dan faktor eksternal dari makhluk hidup. Faktor internal adalah susunan gen setiap makhluk hidup yang memiliki variasi berbeda-beda. Selain itu, faktor eksternal seperti iklim dan geografis juga itu dapat menyebabkan keanekaragaman gen yang muncul akan berbeda-beda dari setiap individu. Dan juga satu contoh dari keanekaragaman gen ini adalah bisa kita lihat pada kucing, yang dimana dia memiliki banyak ras, namun mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Baik, terima kasih untuk jawabannya Given. Selanjutnya saya masih bertanya lagi. Baik, Irina tadi sudah gen, pasti ada lagi nih yang perlu kita ketahui yaitu spesies. Sebelumnya Given bisa jelaskan mengenai spesies dan keanekaragaman spesies sama seperti pertanyaan tadi. Baik, saya akan menjelaskannya. Spesies itu adalah individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya atau interhibridisasi yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Selanjutnya, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies ini adalah perbedaan individu pada spesies yang berbeda. Berbeda dengan keanekaragaman gen. Karena di keanekaragaman spesies itu, antar individu pada spesies berbeda-beda, tidak dapat disilangkan. Faktor penyebab terjadinya keanekaragaman spesies ini adalah faktor genetik dan faktor luar atau lingkungan. Faktor genetik itu bersifat relatif konstan atau stabil, sebaliknya faktor luar itu relatif labil pengaruhnya. Selain itu ada beberapa contoh dari keanekaragaman spesies, yaitu contohnya adalah rumput ginting dan rumput gajah, juga jeruk nipis, jeruk lemon. Itu mereka itu walaupun mereka sesama jeruk dan juga rumput, tetapi mereka mempunyai karakter yang jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Begitu Joshua. Baik, sekali lagi terima kasih Given. Dan masih ada satu lagi Given ya, yaitu ekosistem. Silakan menjawab apa itu ekosistem dan juga keanekaragaman ekosistem beserta contoh penyebabnya dan satu contohnya. Silakan. Baik-baik. Setelah tadi kita sudah mendengar mengenai gen dan spesies, tentu masih ada satu lagi, yaitu ekosistem. Ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem itu merujuk pada keragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Faktor penyebab terjadinya keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi. Contohnya dari keanekaragaman ekosistem ini adalah di lingkungan pantai. Mungkin kita bisa lihat di lingkungan pantai ya.
Di lingkungan pantai itu adalah ada pohon kelapa dan pohon bakau. Sedangkan kalau di lingkungan pegunungan itu bisa kita lihat ada pohon pinus, pohon apel, dan teh. Jadi perbedaan antara ke ekosistem di lingkungan pantai dan gunung itu berbeda. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Joshua. Wow, terima kasih Given karena sudah menjawabnya dengan sangat detail. Ya, sama-sama Joshua. Selanjutnya kita bergantian bertanya nih. Sekarang giliran saya untuk bertanya pada Joshua ya. Joshua, kan tadi kita sudah membahas tentang keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Ya, kurang lebih kita sudah ada sedikit pemahaman atau gambaran lah ya untuk membahas lebih dalam mengenai keanekaragaman yang sudah kita pilih. Baik, Joshua. Memangnya apa sih keanekaragaman yang kita pilih? Oke, keanekaragaman yang kita pilih adalah harimau Sumatera. Wow, nama fauna itu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Iya, Ya, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Joshua. Yaitu kira-kira ada atau tidak sih bahasa Latin dari harimau Sumatera ini? Dan kalau ada, apa sih namanya? tentunya ada ya. Bahasa Latinnya Panthera tigris sumatra. Baik. Saya bertanya lagi, kira-kira habitat dan ciri-ciri fisik juga jenis makanan dari harimau Sumatera ini apa sih kalau boleh saya tahu? Sesuai namanya, harimau Sumatera hanya bisa hidup dan membentuk habitat di Pulau Sumatera. Habitatnya mulai dari hutan, daratan rendah, sampai hutan pegunungan. Lalu ciri-ciri fisiknya, harimau Sumatera memiliki tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan harimau kontinental. Jantan dewasa bisa memiliki tinggi hingga 100 hingga 60 cm dan panjang dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera relatif lebih gelap, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua, dan memiliki garis loreng yang lebih rapat. Dan juga ada jenis makanan mereka. Makanan yang biasa mereka konsumsi tergantung pada habitat yang menjadi tempat tinggalnya. Harimau merupakan pemangsaan utama dalam rantai makanan. Harimau juga memangsa kijang, kancil, beruk landak, terenggiling, beruang madu. Iya, siap. Baik Joshua, masih ada lagi nih. Bagaimana sih cara harimau Sumatera itu dalam mempertahankan dirinya dan juga dan juga berapa sih jumlah harimau Sumatera yang kira-kira masih tersisa, Joshua? Wow. Oke, oke, Given, saya akan menjawabnya. Jadi harimau menggunakan taringnya yang tajam dan menggunakan cakarnya untuk melindungi dirinya. Dan juga saya jumlah harimau Sumatera yang masih tersisa sekitar 500-an ekor. Ya, terima kasih banyak Joshua karena sudah bersedia untuk menjelaskannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan. Ada atau tidak sih informasi tambahan mungkin yang Joshua tahu atau informasi terkini lah mengenai fauna atau harimau Sumatera ini? Joshua, silakan. Baik, untuk informasi terkini mungkin akan saya berikan dua. Saat ini diperkirakan populasi harimau Sumatera yang hanya sekitar 500-an ekor saat ini tersisa di blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Sebagian besar kawasan ini terancam pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial. Bersama dengan hilangnya hutan habitat mereka, harimau terpaksa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia dan menimbulkan konflik. Informasi kedua adalah harimau yang biasanya masuk ke pemukiman masyarakat dan membuat petugas yang ingin menangkapnya bingung dan berkata, "Kita lihat harimau ini sangat cerdas. Kami petugas di lapangan dibuat bingung. Ketika pasang perangkap di sana muncul sebelah sini, kita pasang lagi di sini munculnya di sisi lain. Bahkan 2 ekor kambing yang kita letak di lokasi juga tak dimakan." Wow, ada-ada saja ya konflik yang datang secara tiba-tiba ini. Ya, Iya, betul oke. sekali, Given. Baik, Given.
Apa sih kira-kira ancaman secara umum pada keanekaragaman hayati di Indonesia? Oke, baik Joshua. Jadi saya akan menjelaskan singkat saja ya. Jadi ancaman dari keanekaragaman hayati di Indonesia itu adalah perubahan penggunaan lahan dan air. Ini contohnya mungkin ya mereka suka menebang pohon sembarangan. Ya, itulah. Menebang pohon sembarangan. Yang kedua itu ek- eksploitasi berlebihan pada spesies. Itu dia 24%. Kalau yang tadi penggunaan lahan dan air itu 50%. Kalau invasi oleh spesies atau satwa dan menyebarkan penyakit, itu kira-kira 13%. Terus kalau ancaman keempat dan kelima itu adalah polusi. Polusi itu sebesar 7% dan perubahan iklim itu 6%. Jadi totalnya semua 100%. Jadi ancaman-ancaman ini yang mungkin bisa kita atasi untuk ke depannya. Justru. Bagi Ven, kan itu ancamannya nih. Ada atau tidak sih cara menanganinya? Tentunya ada ya. Ada juga banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk menangani ancaman-ancaman ini. Yaitu yang pertama, ancaman penebangan secara terus-menerus atau yang tadi penggunaan lahan dan air secara berlebihan. Itu bisa kita tangani mungkin dengan reboisasi ataupun kita juga perlu menjaga ketat hutan. Jika ada yang membuat atau menebang, mungkin bisa kita sanksi atau dendakan gitu ya. Yang kedua itu adalah membunuh spesies atau satwa. Kita bisa menanganinya dengan cara yang membuat cagar alam, kebun binatang agar mereka lebih aman, ataupun jika kita bisa memberi sanksi kepada orang-orang yang membunuh atau merusak spesies atau satwa yang dilindungi itu. Yang ketiga adalah penularan sakit dari satu spesies ke spesies yang lain. Hal ini bisa kita atasi dengan cara menjauhkan hewan yang sakit atau kita memindahkan dia ke tempat yang lebih aman agar hewan yang lain tidak terkena atau mendapat dampaknya ya. Dan yang terakhir adalah melindungi hewan dari infeksi. Ya, jadi infeksi-infeksi dari hewan yang sakit itu lebih baik tidak ada di hewan yang sehat. Ya. Yang keempat dan kelima itu perubahan iklim dan polusi. Kedua hal ini bisa kita atasi, ya saya jelaskan mulai dari polusi ya. Kalau polusi itu kita bisa mengatasinya dengan cara mungkin kita tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan yang berasap. Atau lebih baik kita menggunakan kendaraan listrik ya, soalnya zaman pun juga sudah mulai maju. Dan cara mengatasi perubahan iklim ini adalah kita bisa mengurangi aktivitas kita. Contoh di dalam rumah kita bisa lebih hemat dalam menggunakan listrik. Karena listrik itu kan dia membutuhkan batu bara. Dia membutuhkan batu bara, minyak, dan gas. Dan hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim itu terjadi. Begitu, Joshua. Oke, terima kasih Given jawabannya. Oke. Joshua, menurut kamu apa sih ancaman dari keanekaragaman hayati yang kita pilih, yaitu harimau Sumatera? Dan cara mengatasinya itu gimana sih, Joshua? Silakan. Yang pertama itu ada konflik manusia dan harimau, pemburuan, penyakit penularan pada harimau, penebangan hutan secara terus-menerus yang dapat mengakibatkan harimau punah, berkurangnya jumlah spesies mangsa. Ada juga upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman terhadap harimau Sumatera. Yang pertama, konflik harimau dan warga. Hal ini bisa kita atasi dengan cara membuat satgas agar bisa bersama-sama berjaga-jaga agar warga tetap aman. Yang kedua adalah pemburuan bisa kita atasi dengan cara melestarikan habitat harimau dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah penyakit. Penularan pada harimau kita bisa mengatasi dengan cara memberikan nutrisi pada harimau dan menjaga lingkungan sekitar harimau. Yang keempat adalah penebangan hutan. Usulannya adalah bisa kita beri hukuman jika dia menebang dan juga kita bisa membuat kawasan lindung. Dan yang kelima adalah kita bisa memindahkan dia ke tempat yang menjamin kehidupannya agar dia tidak stres dan mati. Baik, terima kasih banyak, Joshua. Dan tibalah kita di penghujung talk show kali ini. Karena sedikit lagi kita akan menutup talk show ini. Ya, betul sekali, Given. Terima kasih sudah mendengarkan talk show kami. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di talk show Talk show berikut. berikutnya. Bye bye.
Bye-bye.